Salam Aleihim, Bisem Yesua, Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan membahas sebuah tema, anak Allah kok jadi nabi? Ya, saudara-saudara, bagaimana anak Allah? Yesus itu kan anak Allah. Yesus anak Allah kok jadi nabi? Ya, arti anak Allah ya. Yesus bergelar anak Allah betul ya. Di dalam Lukas 1 ayat 35 ya. Arti anak Allah nomor 1 khusus untuk Yesus. Nah, ini khusus untuk Yesus ya. Gelar anak Allah artinya berasal dari Allah, dari atas, dari surga, bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 23. Anak Allah untuk Yesus berarti juga setara Allah ya. To be like God, Filipi 2 ayat 6. Anak Allah untuk Yesus berarti Yesus itu disembah oleh semua malaikat. Ibrani 1 ayat 6. Itu anak Allah untuk Yesus. Ini khusus untuk Yesus ya. Karena Yesus itu beda dengan manusia biasa ya. Yesus itu memang fisiknya sama dengan manusia tetapi rohnya roh Allah. Sehingga ketika Yesus ini bergelar anak Allah, dia setara Allah dan disembah oleh malaikat. Ada ayatnya apa? Ada. Ya. Dia itu. Kemudian nomor 2, sedangkan bagi kita, nah kalau bagi kita manusia biasa ini juga bisa disebut anak Allah, tapi A-nya huruf kecil ya. Anak Allah Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Artinya yang menerima Yesus dan percaya dalam nama Yesus diperanakkan oleh Allah, oleh Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus. Juga mereka yang melakukan kebenaran 1 Yohanes 3 ayat 10. Kita juga bisa menjadi anak Allah. Tapi bedanya dengan Yesus ya, kita anak Allah ya, artinya cuman kita ini sudah dilahirkan dari Allah secara roh ya. Sudah dibaptis seperti itu. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, hanya huruf kecil, kita tidak berbuat dosa dan tidak dapat berbuat dosa lagi. Maksudnya berbuat dosa yang mendatangkan maut. Tadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, ayat 9 di atasnya lah ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang disebut anak-anak Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Maksudnya dosa yang mendatangkan maut. Sekarang kita bahas Yesus anak Allah kok berubah jadi nabi ya. Yesus anak Allah yang setara dengan Allah itu lalu merendahkan diri menjadi hamba. Nah, ini yang orang tidak sadar. Yesus kan punya posisi sebagai setara Allah sampai umur 29 tahun. Lalu dia merendahkan diri menjadi hamba. Ini yang orang nggak tahu ya. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Maka yang sebelumnya setara Allah, kan Yesus itu sebelumnya setara Allah, lalu merendahkan diri jadi hamba menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Malaikat yang tadinya menyembah Yesus malah menguatkan Yesus. Lukas 22 ayat 43. Jadi gelar anak Allah berubah menjadi anak manusia. Nah, waktu Yesus anak Allah itu malaikat semua sujud menyembah pada Yesus. Ketika Yesus menjadi anak manusia karena merendahkan diri menjadi hamba itu, maka Yesus menjadi anak manusia disebutnya ya. Itu malaikat menguatkan Yesus ya. Ya, disebut anak manusia Matius 9 ayat 6. Gelar Yesus anak manusia. Nah, nabi adalah gelar saat Yesus anak manusia. Bukan saat Yesus anak Allah ya. Gelar nabi dan nabi besar. Yohanes 6 ayat 14 menyebut Yesus disebut nabi pakai N huruf besar. Artinya nabinya nabi atau maha nabi. Minum dulu ya. Jadi Yesus itu ya, kopi susu ya.
Jadi Yesus itu punya gelar nabi setelah Yesus merendahkan diri. Bukan jadi anak Allah, bukan jadi anak manusia. Anak Allah merendahkan diri jadi anak manusia. Ketika menjadi anak manusia itulah dia punya gelar nabi, N huruf besar, maha nabi, nabinya nabi. Ini bukan membesar-besarkan. Yesus memang disebut nabi N huruf besar, ya. Yohanes 6 ayat 14. Banyak orang nggak sadar toh? Ya. Artinya nabinya nabi, ya. Di Lukas 7 ayat 16 Yesus juga disebut nabi besar, ada ayatnya. Ya, Yesus itu nabinya nabi, maha nabi dan nabi besar, tapi nggak pernah disombong-sombongin, ya. Mari kita menyambut nabi besar gitu. Enggak, kita nggak kayak gitu. Padahal ada ayat Alkitabnya. Yesus disebut nabi N huruf besar, artinya maha nabi gitu. Juga disebut nabi besar, Lukas 7 ayat 16. Dalam Markus 6 ayat 4, Yesus sendiri berkata bahwa dia juga seorang nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi Yesus bergelar nabi, baik nabi besar maupun nabi maha nabi. Nggak nyombong ya, nggak nyombong gitu. Dan nggak ngarang-ngarang ya, enggak. Jadi Yesus waktu manusia disebut nabi betul-betul, maha nabi betul. Bukan ngarang betul, ada ayatnya betul. Nomor 2. Yesus ketika jadi manusia, anak manusia, itu sebagai guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, Yesus sendiri berkata, ketika menjadi anak manusia, Yesus adalah guru, master, ya. M-nya huruf besar, guru, G-nya huruf besar. Artinya guru di atas guru, ya. Maha guru dan Tuhan, Lord, ya. LORD, artinya Allah yang sedang berkarya menjadi fisik manusia. Nomor 3, Mesias fisik pemimpin, Matius 23 ayat 10 keempat. Kristus fisik yang diurapi, Kisah 10:38. Jadi Kristus itu ketika fisik manusia disebut yang diurapi, ya. Kemudian nomor 5, Tuan. Tuan untuk Yesus tetap Lord, ya. Bukan master, ya. Tuan Lord, Matius 8 ayat 2. Khusus untuk Yesus gelar Tuan disebut Lord, bukan master. Sebab Yesus bukan manusia biasa seperti kita. Beda dengan Tuan untuk manusia biasa, maka disebut master, Matius 10 ayat 24. Kesimpulan, Yesus anak Allah, maka setara Allah, lalu merendahkan diri menjadi hamba, maka tidak lagi disebut anak Allah, tetapi anak manusia. Ketika menjelang disalib dan ditanya oleh orang-orang Yahudi itu, apakah engkau anak Allah? Yesus menjawab samar-samar dengan mengatakan, engkau sendiri telah mengatakannya. Matius 26 ayat 63. Mestinya ditanyanya begini, Yesus, apakah engkau anak manusia? Mestinya begitu nanyanya, ya. Yesus anak Allah itu sudah ditanggalkan, dia merendahkan diri sebagai anak manusia. Tetapi di kitab Markus 14:62, Yesus terus terang menjawab, akulah dia. Ketika ditanya, apakah engkau anak dari yang terpuji? Ya memang ditanyanya bukan anak Allah, tapi anak dari yang terpuji. Jangan bingung lagi bagaimana Yesus anak Allah kok disebut nabi. Shalom, Pendeta HDD. Jadi clear ya, Yesus yang anak Allah, yang setara dengan Allah, ya. Anak Allah setara dengan Allah, lalu merendahkan, lalu disebut sebagai nabi, gitu. Nabi iya, guru iya, Tuhan iya. Tuhan dalam arti Allah yang berkarya, ya. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, yang orang tidak pahami adalah Yesus yang anak Allah, yang setara Allah, lalu merendahkan disebut menjadi anak manusia. Mereka nggak ngerti itu bedanya Yesus anak Allah dan anak manusia. Ya, ketika Yesus berbicara, dia selalu mengatakan gini, menurut kamu Petrus, siapakah anak manusia? Ya, Yesus berkata, siapa anak manusia? Nanti di dalam Matius 27 ayat 64, Yesus berkata, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa.
Anak manusia itu Yesus fisik, ya, yang sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Ya, jadi clear ya. Kebanyakan orang di luar Kristen melihat Yesus cuma nabi doang. Oh, nggak sekedar nabi, Pak. Maha nabi dan nabi besar. Ini bukan klaim ya. Toh. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu nabi besar dan maha nabi, nabinya nabi gitu. Bukan klaim, ada ayatnya Yesus maha nabi, nabi N huruf besar, Yohanes 6, benar ya, Yohanes 6 ayat 14, betul nggak? Betul sepertinya. Lalu Yesus disebut nabi besar, Lukas 7 ayat 16. Ya, clear ya. Yesus menjadi nabi ketika dalam posisi menjadi anak manusia. Ya, Yesus menjadi anak Allah itu dari sejak bayi sampai umur 29. Di dalam posisi anak Allah itu setara Allah. Gitu. HTT itu di seluruh pendeta di Indonesia nggak pernah ada yang bisa menjelaskan Yesus setara Allah. Ya, setara. Bahasa Inggrisnya to be like, ya, to be like God. Ya. Kenapa disebut setara? Karena fisiknya manusia, tapi rohnya roh Allah. Lu kan simpel, ya. Nggak paham, Pak. Sudah ngerti. Kalau kamu paham ya, kamu udah jadi orang Kristen. Karena kamu nggak paham, kamu jadi Nasrani, jadi penyembah segitiga, penyembah Tritunggal itu karena kamu tidak paham. Kalau kamu paham menjadi penyembah Yesus, ya. Karena Yesus itu setara Allah lalu merendahkan diri jadi hamba, sudah jadi Allah lagi. Ya. Wahyu 19 ayat 13, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1, sudah kembali firman Allah, Wahyu 19:13. Lah simple toh? Simple. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, silakan ikut sekolah Alkitab gratis, Pak ya. Ya, gratis ya. Terus kita juga akan mendirikan tempat-tempat ibadah di daerah-daerah ya. Ya, tunggu tanggal waktunya. Kita juga akan meluncurkan lagu-lagu ciptaannya Pendeta HTD. Sudah dikumpulin sekitar 70 lagu. Heboh nanti Indonesia ya. Lagunya dikemas dengan bagus gitu. Ya, manggil penyanyi-penyanyi. Heboh nanti kalau lagu-lagu dari Pendeta HTD ini dikemas dengan bagus ya. Yesus itu Tuhan Allah di tahta surga ya. Seperti itu, tapi lagu-lagunya itu semua Yesus Tuhan Allah, nggak pernah ada Bapak, nggak pernah ada. Ya, nggak pernah ada kayak gitu ya. Kita akan naik satu step ya toh, meninggalkan doktrin primitif segitiga dan Tritunggal. Itu primitif, itu menjerumuskan ke neraka semua. Kita naik level ya toh. Alkitabiah, Allah itu esa, satu, roh maha hadir ya. Termasuk doktrin primitif Wanes Hasim, doktrin primitif mesianik, doktrin primitif ya toh. Bapak Yahweh, Elohim Yahweh, Bapak Elohim ya toh. Ya, Wanes Hasim itu doktrin primitif semua itu, saksi Yehova ya. Kita naik level kepada doktrin Alkitabiah. Alkitabiah tidak disebut doktrin ya, tetapi kebenaran Alkitabiah. Kita naik level ke kebenaran Alkitabiah. Yesus Kristus satu-satunya Allahu Ahad, ya, satu-satunya Allahu Akbar, ya, Warabani. Allahu Ahad, Allah Maha Esa dan Tuhan itu ada di Yudas 1 ayat 25. Allahu Akbar itu ada di Titus 2 ayat 13, ya. Dia punya nama Yesus Kristus Isa Masih. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.